Sampai jumpa lagi sahabat di channel Mager Project. Kali ini kita akan memanfaatkan motor DC 775 bekas sprayer gendong elektrik yang akan kita manfaatkan, kita buat menjadi degrinder atau gerinda sikat. Kita ukur dulu asnya berapa, ukuran diameter asnya. Nah, asnya DC 775 ini, motor DC 775 adalah 0,5 cm atau 5 mm. Yang kita perlu siapkan selanjutnya adalah cuk. Nah, kepala cuk atau kepala cuk bor ukuran. Nah, kita perhatikan ukurannya adalah ini, kita lihat nomornya, ukuran 1,5 sampai 10 mm. Nah, cuk bor yang manual ini, maksudnya yang menggunakan kunci ini, dapat mudah kita beli di pasaran. Nah, tetapi tidak bisa langsung masuk ke dalam as sumbu roda, sumbu dinamo atau motor DC ini. Maka kita perlu adaptor yang dikenal dengan arbor cuk. Nah, ini arbor cuk. Arbor cuk juga bisa kita beli di pasaran, harganya juga cukup murah saja. Arbor cuk berupa besi bulat panjang yang lubangnya ini tentunya masuk, kalau diukur diameter lubangnya adalah sama dengan diameter as pada motor DC 775. Nah, itu lubangnya adalah 5 mm, cocok dan sesuai. Nah, arbor cuk ini dilengkapi 2 drat pengunci ya, di samping kiri kanannya. Kita masukkan, cocok, dan coba kita masukkan kembali. Nah, ini adalah drat penguncinya yang bisa dibuka dengan kunci L atau kunci L yang kecil ini ya. Kunci L yang cocok kita sesuaikan, kita ambil yang paling cocok ya, kelihatannya ini yang paling cocok. Kita longgarkan untuk baut penguncinya yang akan mengunci pada as antara arbor cuk dengan as motor DC 775. Setelah kita kendorkan, nah kita perhatikan agar lubang atau coakan yang ada pada as itu kita arahkan kepada baut pengunci. Nah, kita tekan menggunakan obeng pelan-pelan. Setelah masuk sampai sedemikian dalamnya dirasa cukup, kita kunci atau kita rapatkan baut penguncinya dengan kuat atau kencang. Selanjutnya adalah baut yang sebelah kirinya, yang satu baut pengunci, yang satu baut untuk supaya tidak lepas. Baru kemudian cuknya kita masukkan atau kita gandengkan dengan arbornya. Nah, cuk arbor ini cukup ditekan saja ya, karena tidak ada penguncinya, karena bebannya yang cukup ringan, jadi tidak perlu dikunci, cukup dengan ditekan saja sudah bisa. Setelah kita coba, kita putar-putar,
apakah cocok, lancar putarannya, tidak ada getaran. Ternyata cukup bagus. Selanjutnya akan kita siapkan untuk catu dayanya atau sumber dayanya. Karena motor DC 775 ini menggunakan daya 12 volt, maka kita pakai aki atau baterai 12 volt. Kita rangkai sedemikian rupa supaya nanti dalam pengaplikasiannya ke aki bisa mudah. Nah, ini kita pakai baterai atau aki dengan ukuran voltase atau ukuran dayanya 12 volt. 12 volt. Kita tempatkan supaya mudah untuk diaplikasikan. Jadi aki ini ampernya sekitar 7 ampere hour ya, atau 6 ampere hour, karena sudah bisa menyala. Bekas atau aki bekas spray gendong juga, spray elektrik yang digendong itu. Dan dinamo ini atau motor ini juga bekas dari pompa spray yang rusak dan kita ambil motornya. Nah, supaya lebih mudah kita buatkan soket ya. Kita buatkan soket DC-nya supaya nanti ketika dicolokkan ke sumber daya atau catu dayanya bisa lebih mudah. Baik saudara YouTube semua, untuk penggunaan soket ini juga bisa kita beli di pasaran, cukup murah ya, yang seperti ini. Namanya soket female ya, female. Kalau yang saya pegang sebelahnya ini soket male atau soket jantan. Kita cepitkan, cepit buayanya di catu daya atau aki, kemudian kita colokkan ke dalam soket emailnya yang sudah menancap pada motor tadi. Nah, ini bisa kita aplikasikan untuk menjadi bor tangan ya, bor tangan yang kecil itu ya. Tapi kali ini kita akan membuat di grinder atau gerinda mati atau gerinda sikat yang ringan, yang cukup fleksibel. Di saudara-saudara YouTube bisa memasang motor ini, dibuatkan wadah sedemikian rupa supaya rapi. Nah, ini kita menggunakan sikat kawat ya. Sebenarnya sikat kawat ini cukup berbahaya ya, berbahaya karena bagaimanapun kita harus safety first, tapi kita coba hati-hati, dengan hati-hati kita sambungkan ke dalam kepala cuk atau arbor, cuk arbornya atau cuk bor. Nah, kita rapatkan, kita kencangkan. Setelah kencang, kita coba untuk nyalakan dan kita praktekkan nanti untuk menyikat atau membersihkan kotoran. Nah,
ternyata berputar dengan baik, dan kita ulangi sekali lagi untuk menyikat besi. Berputar dengan cukup kencang, dan kita harus berhati-hati saudara-saudara YouTube semua. Kita ambil bahan yang akan kita sikat. Nah, kita sikat pelan-pelan. Ternyata juga mudah sekali penggunaannya, hasilnya cukup memuaskan ya untuk menyikat ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk menyikat menggunakan alat yang kurang tepat. Ini bagus sekali hasilnya dan cepat, tanpa harus kita gosok-gosok dengan sikat besi. Kita cukup menggunakan alat buatan kita sendiri dari bahan atau barang yang tidak terpakai. Nah, seperti ini hasilnya saudara-saudara YouTube semua. Demikian video kali ini. Jika saudara-saudara YouTube merasa suka, silahkan like, dan jangan lupa komen. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan subscribe dan sebarkan atau di-share ke kawan-kawan saudara YouTube semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Inilah hasilnya.